Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang masih semangat? Lagi habis mata pelajaran apa nih? Oke, sekarang mata pelajaran sosiologi. Tapi sebelum itu, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Karena apa? Sakit atau izin? Sakit. Dua-duanya sakit. Ada surat izinnya nggak? Oke, jadi kemarin saya sudah meminta kalian untuk membaca materi permasalahan sosial. Nah, kemarin ada definisi sama faktor penyebab. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kita dalam kehidupan bermasyarakat itu kan sering menjumpai sebuah masalah sosial nih. Benar? Oke. Nah, adakah yang tahu pengertian masalah sosial itu apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Oke, Mas Lukman angkat tangan. Ya, masalah sosial itu adalah masalah dari masyarakat yang diakibatkan oleh suatu interaksi sosial. Jadi masalah sosial itu merupakan fenomena atau gejala yang muncul dalam realitas masyarakat. Nah, dalam secara umum ya, masalah sosial itu dapat diartikan suatu kondisi atau sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Nah, dalam artian tidak ideal itu tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Gitu, paham? Nah, di sini tujuan pembelajaran ada nanti definisi masalah sosial, kemudian ada bentuk masalah sosial, faktor penyebab masalah sosial, dan yang terakhir ada contoh masalah sosial di masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas masalah sosial itu apa. Nah, menurut kalian gambar di depan ini dapat dikatakan sebagai masalah sosial kan? Iya. Alasannya? Karena banjir. Ya, berbanjiran itu terakhir karena kesulitan. Ya, karena akibatnya banjir dan merugikan banyak orang. Nah, di sini ada masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosialnya. Nah, di sini juga ada menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlu diatasi atau diperbaiki. Jadi kesimpulannya, masalah sosial itu suatu kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok, sehingga perlu adanya solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ada terjadinya masalah sosial juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Nah, di situ ada penjelasan mengenai eksklusi sosial. Menurut Pearson dalam buku akhir 2013 bahwa eksklusi sosial suatu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok maupun masyarakat dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun politik.
Nah, di sini juga ada eksklusi sosial, juga disebut marginalisasi, yaitu tindakan penyingkiran atau pengusiran ketinggian masyarakat. Contohnya anak jalanan. Nah, di situ kan tidak ada pengawasan dari orang tua kan, mereka benar-benar sendiri, tidak ada dampingan siapa-siapa. Nah, di sini ada faktor penyebab, ada faktor ekonomi, budaya, biologis, sama psikologis. Next. Nah, kalian juga bisa baca di RKS. Di situ ada faktor-faktor penyebab biar pemahaman kalian lebih mendalam. Yang pertama adalah faktor ekonomi, itu menjadi penyebab masalah sosial karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal materi. Contohnya ada kriminalitas, kemudian ada kemiskinan seperti itu, terus ada kesenjangan sosial. Nah, di sini ada faktor budaya. Faktor budaya juga menjadi penyebab masalah sosial karena adanya ketidaksesuaian norma dan nilai yang pada masyarakat heterogen atau multikultural. Nah, heterogen itu adanya beragam-beragam budaya, sama kayak multikultural. Contohnya ada kenakalan remaja, terus konflik antar suku, diskriminasi, pernikahan dini, dan perceraian. Nah, selanjutnya ada faktor biologis. Faktor biologis ini timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya ada wabah penyakit menular. Contohnya kemarin COVID, itu juga AIDS, terus ada HIV, makanan beracun. Terus di sini ada faktor psikologis yang ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Contohnya ada gerakan separatis anti pemerintah, kemudian ada penyimpangan seksual atau Nah, sampai sini masih paham? Selanjutnya ada bentuk masalah sosial. Nah, itu ada dua, ada manifest social problem sama yang kedua latent social problem. Nah, yang pertama ada manifest social problem ini masalah yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan kekacauan. Contohnya ada kasus pencurian, narkoba, geng motor, dan kemiskinan. Terus, nah kalau yang laten ini kebalikan dari manifest itu kalau suatu masalah sosial tidak tampak atau tersembunyi sehingga dampaknya itu tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya ada kesenjangan pembangunan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ada pergaulan bebas. Nah, di sini ada contoh-contoh masalah sosial, di buku paket juga ada, bisa dibaca. Itu ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, terus ada penyakit menular, kenakalan remaja, dan aliran sesat. Nah, sampai sini apa enggak? Saya sudah sedikit menjelaskan tentang materi permasalahan sosial. Setelah ini ada aktivitas kelompok. Jadi nanti ada 6 kelompok. Jadi nanti berhitung ya, berhitung atau berhitung? Berhitung aja. Oke, berhitung dari mas yang depan ini sampai 6 ya berhitungnya. Jadi nanti ada 6 kelompok, terus masing-masing kelompok itu ada 6 siswa ya. Yang keras enggak? Oke, udah semua ya. Jadi nanti kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 ada di sebelah sini, kelompok 3 ada di sebelah sini, kelompok 4 ada di sebelah sini, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 4. Nanti kalau saya kurang lebar, nanti boleh lebar nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6 di sini. Saya dulu kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Penugasannya kelompok, nanti saya bagi LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti jadi tadi ada
Oke, udah dapat semua masing-masing kelompok. Kita terima barang sih. Terus kayak kurang nambahin sih. Teman koma kontrol. Bisa balik ke tempat duduk masing-masing. Balik. Karena udah selesai ya masing-masing kelompok, jadi mungkin di pertemuan selanjutnya dipresentasiin karena waktunya sekarang nggak cukup. Mungkin kita bisa review bareng-bareng kesimpulan ya. Oke, karena hari ini tadi udah bahas tentang permasalahan sosial, ada definisi, terus ada faktor penyebab, ada contoh sama bentuk-bentuk masalah sosialnya. Teman-teman bisa tetap baca literasi, LKS atau buku paket ataupun referensi lainnya. Jadi biar pemahamannya lebih mendalam. Nah mungkin kegiatan yang terakhir penutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.